Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar anggota kepolisian yang menjadi korban demonstrasi diberikan kenaikan pangkat. Prabowo menyebut anggota kepolisian yang terluka akibat demo telah menjalankan tugasnya dalam membela negara. Namun, rencana tersebut menuai kritik. Kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi korban dari kalangan massa aksi. Pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada anggota kepolisian yang mengalami luka saat mengamankan aksi demonstrasi ini tidak hanya menciderai rasa keadilan korban unjuk rasa, seperti almarhum Afan Kurniawan yang dilindas mobil taktis Brimob Polri, tetapi juga pengingkaran negara terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan? Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Ada yang udah baca berita ini? Lawan kita raja terakhir, bos. Pak Prabowo minta Kapolri menaikkan pangkat polisi yang terluka saat demo. Kalau ngeliat dia emang bawaannya tuh pengen gemes gitu, kayak gemes pengen joget tiba-tiba. Cuman di Konoha doang ya. Polisi yang terluka bisa naik pangkat gitu. Nggak ada tuh di negara lain yang kayak gitu tuh, jarang. Nggak tahu ada apa enggak. Gue bukannya kenapa-napa, yang gue pikirin tuh polisi yang tidak terluka. Bayangin mereka tuh secemburu apa ngelihat temennya yang terluka naik pangkat. Ketika demo tuh polisi maju sendiri ngomong, "Tolong pukuli aku ingin naik pangkat." Wah, bahaya mas. Semua polisi jadi pada rela dipukulin demi naik pangkat. Agak aneh juga nih kebijakan emang. Presiden Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat polisi yang terluka saat demo. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat. Terima kasih Presiden Prabowo, presiden terbaik sepanjang masa. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Presiden. Pak Polisi diberi kenaikan pangkat ya, karena sudah terluka
saat demo kemarin. Terus gimana nasib rakyat yang hatinya terluka? Apanya yang dinaikkan? Kesengsaraannya yang dinaikkan. Harus adil dong Pak Presiden. Ketika Bapak Presiden menaikkan pangkat polisi-polisi itu, Pak Presiden juga harus menaikkan derajat rakyatnya yang sudah berjuang demo kemarin, menaikkan gaji-gaji mereka, gaji seluruh Indonesia, ya, menaikkan kesejahteraan hidup mereka. Itu kok menaikkan yang pangkat-pangkat aja, rakyat dapat apa? Terus Pak Presiden kemarin juga harus memberikan apresiasi, itu penghargaan kepada orang-orang yang mau bersuara menyampaikan aspirasinya. Karena dengan aspirasi itu akhirnya pemerintah berbuat hal yang lebih baik lagi, gak melenceng gitu. Pak Presiden nih gak asik. Gue bener-bener say sorry banget deh. Kayak kenapa sih Pak? Gini ya, lu baca ya. Presiden Prabowo perintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat petugas yang terluka. For what reason? Is this our priority right now, Pak? Kayak, Pak, banyak masyarakat yang juga terluka loh. Banyak banget korban-korban jiwa juga dari sisi rakyat loh, Pak. Gue tahu juga dari sisi kepolisian juga banyak yang terluka juga. Tapi I don't think you have to kayak menaikkan pangkat petugas kayak for what reason? Terus berulang kali lu bilang makar. Gue ngerasa kayak anjir demonya kayak gak guna sama sekali. Kayak gak nyampe di hatinya dia sama sekali, tau gak sih? Gue gak pernah sekecewa ini sama dunia pemerintahan sekarang. Bener-bener gue tuh gak pernah concern soal dunia pemerintahan loh. Apalagi isu-isu politik kayak gue, what the fuck, ngapain gue mikirin kayak gitu loh, tau gak sih? Di umur gue kayak ya udahlah gue mikirin seneng-seneng aja. Mikirin soal karir gue kayak gitu kan. Gue main sosial media kayak gitu aja. Gue hidup seneng-seneng sama teman-teman gue. Tapi gila loh, ini gue kayak ngerasa kok bisa gitu loh. Gue ngerasa kayak kenapa sih presiden kita gak belajar soal prioritas dulu? Kenapa lo gak berpihak ke masyarakat dulu, ke rakyat dulu, yang mereka tuh bener-bener berjuang banget, mengemukakan kekecewaan mereka, mengemukakan tuntutan mereka. Even lo gak nyebut sama sekali UU perampasan aset yang menjadi salah satu tuntutan kami. Yang disebut berulang kali apa? Makar mulu. Kenapa nggak bisa kesampingin dulu bahasan makar-makarnya kayak gitu ya? Diprioritasin dulu apa yang menjadi unek-unek dari rakyatnya kayak gitu loh. You are our president loh. Gue bener-bener kecewa parah sih. Kayaknya gue terlalu banyak ekspektasi sih. Gue berharap dia ngomong kayak intinya kejauhan kalau misalnya ke korban-korban yang dari sisi rakyat ya. Tapi at least nggak menyalahkan intinya ada makar-makar kayak gitu loh. Cukup kasih empati ke rakyat yang lagi menyuarakan tuntutannya, kekecewaannya. Nggak cuma didengarkan, terbuka oleh masukan dan kritik. Everyone say that. Tapi buktinya apa? Tetap masyarakat semuanya, rakyat semuanya kudu turun ke jalan buat mengemukakan pendapat. Which is gue gak ngerasa ada kayak sifat terbuka atas kritik dan masukan. Kalau misalnya terbuka atas kritik dan masukan, semuanya gak perlu turun ke jalan loh. Bener gak logikanya? Udahlah Pak, mending sekarang belajar prioritasin dulu apa yang harus dikerjakan kayak gitu. Kalau nggak nyewa PR, ngomongnya kayak yang bener seperti apa, biar penyampaian juga bagus daripada konsennya cuma makar-makar doang. Padahal bener-bener banyak banget hal lain yang bisa Bapak lakuin buat meredam semuanya, memperbaiki semuanya. Banyak banget selain cuma ngasih pangkat ke anggota polisi yang apalah melindungi apalah. I don't even realize kalau mereka melindungi sebenarnya. Nah, Pak Prabowo itu naikin pangkat polisi yang terluka tapi belum dinaikin juga loh. Kan kemarin-kemarin Pak Prabowo udah bantuin pendemo yang meninggal dan terluka. Gak apa-apa, kan adil. Oke Pak, ini saya kasih tahu ya, ini data. Dilansir dari nilah.com, dari pihak kepolisian yang luka itu ada 10 orang, 1 orang kritis. Tapi dari pihak rumah sakit sudah menyatakan kalau ke-11 orang ini sudah membaik, ke-11 polisi ini sudah membaik. Oke. Nah, per dini hari tadi dari pihak demonstran itu ada 10 orang yang sudah meninggal. 10 orang sudah meninggal, nggak kehitung berapa yang terluka.
Karena yang 10 ini meninggal, yang terluka nggak tahu saya. Datanya belum terangkum karena mungkin saking banyaknya ya Pak. Sekarang saya tanya, letak keadilannya di mana Pak buat orang-orang yang udah meninggal ini? Saya tanya Pak, Bapak Spiderman Offshore. Oh sorry. Sekarang saya tanya ke Pak Spiders Offshore, di mana letak keadilan untuk 10 orang yang sudah meninggal? Oke, mungkin dari pemerintah, dari Pak Prabowo bisa nih menjamin keluarga dari para korban yang meninggal ini. Tapi terus apa? Apakah cukup untuk keluarganya? Apakah dengan jaminan ini keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu bisa kembali lagi, bisa menerima, bisa bersuka cita lagi seperti sebelumnya? Gak bisa Pak. Asal Bapak tahu juga ya, Afan, driver yang meninggal itu, dia putus sekolah dari umur 14 tahun. Di mana pemerintah? Di mana keadilan untuk pemerintah untuk Afan di umur dia 14 tahun? Di mana letak keadilannya Pak?